Akulah yang tertinggi di dunia, akulah yang terbaik di dunia, akulah yang terunggul di dunia. Inilah kelahiranku yang terakhir, tidak ada lagi kelahiran ulang. Bodhisattva Siddhartha. Halo sahabat Dhamma, bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali dengan channel saya, Sri Wiyadi Blitar. Kita melanjutkan pertemuan kita yang ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang jejak manusia bagian yang ketiga. Untuk mengawalinya saya akan membacakan syair, membacakan ikra dari Bodhisattva saat dia terlahir sebagai manusia di Taman Lumbini. Setelah melangkah 7 langkah ke arah utara, kemudian dia menatap dunia, menatap ke seluruh penjuru, kemudian dia mengacungkan tangan, dia berkata, "Akulah yang tertinggi di dunia, akulah yang terbaik di dunia, akulah yang terunggul di dunia. Inilah kelahiranku yang terakhir, tidak ada lagi kelahiran ulang." Bodhisattva Siddhartha. Ya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang jejak manusia agung bagian yang ketiga, yaitu tentang kelahiran bakal Buddha. Sahabat Dhamma juga bisa menemukannya atau melihat di sumber. Yang pertama bisa dilihat di Majjhima Nikaya 123, atau juga sahabat Dhamma bisa menemukannya di Lalitatiswara bagian 13, 12 dan 28. Nah, kita awali dulu dari kehidupan kedua sebelum menjadi Buddha. Nah, kita ketahui bahwa sebelum lahir di alam manusia, surga Tusita, di mana rata-rata usia makhluk yang ada di surga Tusita ini adalah 5 juta kor dan 16 juta tahun. Jadi di sana itu usianya sangat lama. Nah, untuk saat ini bodhisattva yang berada di sana yang nantinya menggantikan atau ajaran Buddha Gautama tidak ada, nanti akan ada lahir yang namanya Buddha Maitreya. Sekarang ada di surga Tusita. Nah, sebelum dia selesai atau meninggal di surga Tusita, itu para bodhisattva akan turun ke alam manusia untuk merealisasikan tujuan akhirnya, yaitu menjadi sama Sang Buddha, kecuali bodhisattva Vipassi. Selanjutnya rentang kelahiran bodhisattva. Jadi bodhisattva itu ada beberapa rentang kelahiran lamanya hidup. Itu kelahirannya lamanya itu ada 3 jenis, yaitu yang unggul dalam kebijaksanaan, yang unggul dalam keyakinan, dan yang unggul dalam kekuatan atau wirya. Nah, yang unggul dalam kebijaksanaan itu rentang hidupnya adalah sekitar 4 asangkaya dan 100.000 kapa. Sedangkan yang unggul dalam keyakinan itu rentang hidupnya 8 asangkaya dan 100.000 kapa. Sedangkan yang unggul dalam kekuatan atau wirya itu rentang hidupnya itu 16 asangkaya dan 100.000 kapa. Ya, jadi bodhisattva itu bisa diketahui rentang kelahirannya berdasarkan keunggulan dari 3 ini. Nah, kita lanjut ke pernyataan kelahiran. Nah, kelahiran terakhir untuk menjadi sama Sang Buddha.
Nah, sebelum lahir jadi sama Sang Buddha, merealisasikan menjadi Buddha itu di alam ini, alam raya ini ya, itu alam semesta alam ini akan muncul berbagai tanda yang pas untuk lahirnya seorang sama Sang Buddha. Nah, kemudian para dewa itu akan berkumpul di surga Tusita dengan perasaan gembira. Jadi para dewa-dewa, dewa-dewi itu semuanya berkumpul di surga Tusita. Kemudian para dewa memohon kepada Bodhisattva untuk menjadi Buddha demi kebahagiaan banyak makhluk. Jadi setelah semuanya berkumpul, kemudian para dewa ini memohon kepada Bodhisattva untuk lahir sebagai sama Sang Buddha di alam manusia. Nah, akan tetapi Bodhisattva itu tidak semerta-merta langsung menjawab apa yang diinginkan oleh para dewa. Nah, Bodhisattva ini akan menyelidiki, yaitu Panca Mohawiloka Kama. Jadi ada 5 penyelidikan, ya, penyelidikan diselidiki oleh Bodhisattva sebelum dia turun ke alam manusia untuk menjadi sama Sang Buddha. Nah, pada saat itu setelah diselidiki, dia ketahui bahwa sudah saatnya, sudah waktunya munculnya seorang Buddha. Bodhisattva menyatakan bahwa dia akan turun ke alam manusia untuk menjadi sama Sang Buddha 12 tahun lagi. Nah, setelah 12 tahun lagi dia akan turun ke alam manusia dan menjadi sama Sang Buddha. Nah, mendengar pernyataan Bodhisattva, dewa-dewa pun mulai turun ke alam manusia untuk mengajarkan kepada manusia bahwa nanti akan lahir yang namanya Buddha. Nah, namanya sama Sang Buddha di alam manusia. Nah, juga mengajarkan cara-cara mengetahui apa saja ciri-ciri dari Bodhisattva. Calon Buddha ini ada apa saja yang muncul di sana. Nanti para dewa memberikan pengajaran kepada para manusia. Setelah itu para dewa juga akan menemui para Paceka Buddha, di mana para Paceka Buddha ini adalah mereka yang telah mencapai tingkat kebudaan, akan tetapi Paceka Buddha ini tidak bisa mengajar. Dia hanya menikmati nibbana. Nah, nibbananya dinikmati. Kemudian para dewa mengatakan bahwa nanti 12 tahun dari sekarang itu akan lahir seorang calon Buddha. Ketahui bahwa calon Buddha nanti akan lahir di alam manusia. Ini para Paceka Buddha kemudian merealisasikan pembebasan akhir atau nibbana dengan cara memasuki unsur api, terbang ke angkasa dan membakar diri secara bersama-sama. Nah, jadi semua orang bisa melihat bahwa Paceka Buddha ini terbang ke angkasa terus merealisasikan diri dengan unsur api. Nah, ini kita bahas tentang 5 penyelidikan besar atau yang biasa dikenal dengan Pancama Mahawilokana. Nah, ini ada 5 penyelidikan. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah benua, yang ketiga adalah tempat lahir, yang keempat itu calon ibu, dan yang kelima sisa umur ibu Bodhisattva. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk waktu, waktu para Buddha ini penyelidikannya adalah tidak hidup di alam manusia, di mana rentang manusia itu usianya di atas 100 tahun dan kurang dari 100 tahun. Jadi rata-rata usia manusia di situ tidak lebih dari 100 tahun dan tidak kurang dari 100 tahun. Nah, benua ini selalu dipilih, yaitu
lahir di Jambudwipa, di mana di sana dikenal dengan kerajaan yang makmur, aman dan sejahtera. Nanti untuk menopang, karena nanti begitu Buddha muncul di dunia, di alam manusia, nanti akan banyak orang-orang suci yang memasuki kehidupan suci, yaitu kehidupan tanpa rumah atau kehidupan para biku. Jadi harus mampu menopang kehidupan mereka. Kemudian tempat kelahiran itu memilih Majjhima Desa. Majjhima Desa itu desa yang besar. Nah, sedangkan kasta, nanti para bodhisatwa itu memilih kasta kesatria, katiya atau kasta brahmana. Ibunya ini yaitu tidak bernafsu indriawi, tidak minum minuman keras, juga menjalani parami selama 100.000 kapa. Jadi harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak bernafsu indriawi, tidak suka minum minuman keras, juga menjalani parami, ya, kesempurnaan, ya, 10 parami selama 100.000 kapa, dan menjalani sila sejak lahir. Jadi silanya harus sempurna mulai dari lahir di alam manusia sampai 7 turunan. Kemudian diselidikan yang kelima, yaitu sisa umur ibu. Nah, sisa umur ibu itu harus, ya, usianya itu tidak boleh lebih dari 10 bulan dan 7 hari setelah bodhisatwa masuk dalam kandungan ibunya. Jadi ibunya itu harus pas, dimana usianya itu setelah bodhisatwa masuk ke dalam rahim calon ibunya itu harus 10 bulan ditambah 7 hari. Setelah itu harus meninggal dunia atau wafat. Nah, kita ke alam manusia sekarang, di mana pada saat itu di alam manusia ini ada yang cocok menjadi calon dari bodhisatwa, yaitu istri dari seorang raja yang bernama Suddhodana, yaitu yang bernama Ratu Mahamaya. Nah, saat bodhisatwa akan memasuki rahim ke orang tuanya, itu Ratu Mahamaya berikrar melaksanakan uposatha. Jadi uposatha itu sudah ada sebelum Buddha, ya, zaman Buddha itu, sebelum zaman Buddha itu uposatha ini memang sudah ada. Nah, kita hanya tinggal meneruskan saja. Kemudian hidup selibat setelah perayaan besar. Jadi pada waktu itu ada perayaan besar. Setelah perayaan besar, di mana raja menginginkan seorang anak atau seorang putra mengadakan upacara atau perayaan yang sangat besar. Nah, kemudian Ratu Mahamaya ini setelah perayaan itu hidup selibat. Hidup selibat itu adalah hidup menyendiri sebagai seorang brahmacari. Jadi meninggalkan istana, berdiam di wisma, terus hidup menjadi seorang brahmacari. Nah, saat menjadi seorang brahmacari inilah Ratu Mahamaya bermimpi didatangi 4 dewa maharaja dan membawa bersama tempat tidurnya ke alam dewa. Jadi Ratu Mahamaya pada waktu itu bermimpi didatangi 4 raja dewa, dibawa ke alam dewa berserta dengan tempat tidurnya atau dipannya itu dibawa ke alam dewa. Kemudian disambut oleh dewa-dewi, terus dimandikan di Danau Anota. Danau Anota ini adalah danaunya para dewa. Setelah itu para dewi memakaikan pakaian surgawi. Nah, setelah dipakaikan pakaian surgawi, ditempatkan di istana emas yang dikelilingi dengan berbagai kemewahan. Nah, sambil berbaring
bodhisatwa ini masuk ke dalam rahim ibunya, calon ibunya, mengambil wujud gajah putih yang bergading 6. Nah, seperti ini perwujudan kelahiran bodhisatwa. Nah, ini mengambil wujud gajah putih yang perkasa, bergading 6, kemilau dengan kepala diberi warna merah. Setelah itu, setelah mendekat, gajah putih tadi memutar ke arah kanan, mengelilingi ibunya sebanyak 3 kali, kemudian masuk ke rahim ibunya di sebelah kanan. Nah, jadi mengambil wujud gajah putih, setelah itu berpradaksina, pradaksina itu memutar ke kanan, kemudian masuk ke rahim ibunya sebelah kanan. Kemudian setelah masuk ke rahim ibunya, bodhisatwa ini duduk bersila seperti orang yang melaksanakan meditasi, seperti Bante-bante yang sedang berceramah itu duduk bersila dengan posisi meditasi di atas mimbar, seperti itu. Jadi bodhisatwa ini mengambil sikap seperti itu di dalam perut ibunya, jadi ibunya bisa melihatnya. Nah, setelah masuk dalam kandungan, begitu bodhisatwa masuk di dalam kandungan Ratu Mahamaya, bumi bergetar, 10.000 alam dipenuhi dengan cahaya. Jadi 10.000 alam semesta ini dipenuhi dengan cahaya yang sangat besar. Nah, setelah tahu bahwa bodhisatwa sudah masuk ke rahim ibunya, 4 Dewa Maharaja itu melindungi ibu bodhisatwa. Jadi empat Dewa Maharaja ini turun ke alam manusia melindungi ibu dari bodhisatwa. Nah, seperti yang kita bahas tadi, masa mengandungnya itu genap 10 bulan. Jadi kalau biasanya manusia biasa itu mengandungnya itu 9 bulan 10 hari, akan tetapi kalau bodhisatwa di dalam kandungan ibunya itu pas, yaitu genap 10 bulan. Selama mengandung, ibu bodhisatwa ini terhindar dari berbagai penyakit. Jadi tidak ada yang namanya mules, muntah, atau bau apa tidak ada. Jadi selama mengandung bodhisatwa itu, ibunya ini, ibu dari bodhisatwa ini terbebas dari semua penyakit. Bahkan dengan kekuatan bodhisatwa pun Ratu Mahamaya ini mampu menyembuhkan orang yang sakit. Jadi ada orang yang sakit datang ke istana, kemudian disembuhkan oleh Ratu Mahamaya. Ini berkat kekuatan dari bodhisatwa. Nah, selama dalam kandungan, bodhisatwa ini duduk bersila seperti orang yang sedang berceramah di atas mimbar. Jadi duduk bersila tenang begitu, berada di perut ibunya. Nah, kita lanjut ke kelahiran bodhisatwa yang terakhir. Jadi tadi yang pertama tadi kita membahas kelahiran bodhisatwa dari alam Dewa Tusita ke alam manusia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas kelahiran yang terakhir, yaitu kelahiran di alam manusia, menjadi bodhisatwa dan merealisasikan pembebasan akhir, yaitu mencapai tingkat kebudaan atau sama sang Buddha. Nah, seperti kebiasaan para bodhisatwa itu akan memilih lahir di luar ruangan atau di luar rumah. Nah, pada saat itu Ratu Mahamaya memilih Taman Lumbini. Taman Lumbini tempat kelahiran Pangeran Siddhartha. Nah, saat kelahiran yang pertama menyambut bayi ini adalah Brahma alam Sudawasa yang terbebas dari segala nafsu. Jadi yang pertama menyambut adalah Brahma yang bebas dari nafsu.
yaitu Brahmana dari alam Sudawasa. Nah, saat lahirnya ini ya, lahir itu dalam posisi berdiri. Kalau wanita biasanya itu lahir sambil berbaring, akan tetapi kelahiran para bodhisattva itu ibunya lahir dalam posisi berdiri, di mana dia pada waktu itu berpegangan pada pohon sala. Kemudian setelah disambut oleh Brahma ya, oleh Brahma alam Sudawasa ini dengan jala emas, setelah disambut itu kemudian diberikan kepada 4 dewa maharaja. Nah, jadi dari tangan Brahma kemudian diberikan kepada 4 dewa maharaja, di mana 4 dewa maharaja ini menerima bodhisattva di atas kulit rusa. Nah, jadi begitu diterima dengan jala emas, kemudian diberikan ke maharaja dan ditaruh di atas kulit rusa. Nah, baru kemudian diterima oleh ibunya. Bodhisattva ini begitu lahir itu bersih, tanpa noda atau tanpa lendir seperti manusia-manusia pada umumnya, akan tetapi para bodhisattva ini lahir sudah bersih tanpa adanya lendir di tubuhnya. Nah, dari atas, dari langit itu muncul yang namanya air, 2 mata air. Mata air yang pertama yaitu mata air panas, kemudian mata air yang kedua itu mata air yang dingin. Itu muncul dari angkasa dan untuk memandikan ibu dan anaknya. Nah, begitu lahir bodhisattva ini langsung bisa berdiri. Nah, kita lanjut ke keunggulan bodhisattva. Keunggulan bodhisattva yang pertama, begitu lahir dia langsung bisa berdiri seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ia melangkah 7 langkah ke arah utara. Begitu dia berdiri, setelah diterima oleh ibunya, kemudian dia berdiri terus melangkah ke utara. Nah, selama melangkah itu ada payung putih yang menaungi tanpa dipegang. Jadi payung itu berada di atas dari bodhisattva ini. Bodhisattva ini ada payungnya di atas berwarna putih mengikuti langkah dari bodhisattva. Nah, setiap langkah itu bermunculan teratai. Jadi setiap melangkah itu ya, melangkah 7 langkah itu 1 langkah ada teratai, kemudian langkah lagi ada teratai lagi sampai 7 kali. Nah, setelah melangkah 7 kali menghadap ke seluruh penjuru. Jadi menghadap, memutar penjuru, semua penjuru dilihat. Kemudian ia mengikrarkan ikrar yang unggul. Nah, ikrar kelahiran, yaitu yang pertama dia mengatakan, akulah yang tertinggi di dunia, akulah yang terbaik di dunia, akulah yang terunggul di dunia, inilah kelahiranku yang terakhir, tidak ada lagi kelahiran ulang. Bodhisattva Siddhartha, ini ikrarnya bodhisattva. Nah, itu sahabat Dhamma, kita sudah membahas tentang jejak manusia agung bagian yang ketiga, yaitu kelahiran bakal Buddha. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan berbicara tentang kelahiran dan masa kecil Pangeran Siddhartha, di mana begitu setelah lahir di Taman Lumbini dibawa ke kerajaan dan diundangkan atau didatangkan oleh Raja Suddhodana, ahli ramal, ahli pertapa. Ada beberapa pertapa untuk meramalkan nasib dari bodhisattva dan hingga memberi nama Siddhartha Gautama, dan juga masa kecilnya dipenuhi dengan berbagai keajaiban-keajaiban. Nanti kita akan membahas lebih dalam tentang kelahiran dan masa kecil Pangeran Siddhartha, yaitu di kelahiran manusia agung bagian yang keempat. Nanti kita akan bahas banyak di sana tentang
masa kecil dan keunggulan dari Pangeran Siddhartha. Terima kasih telah menonton, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.